Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah Bu Guru bisa menyapa kalian dalam keadaan PJJ atau daring. Anak-anak yang solih dan solihah, gimana nih kabarnya hari ini? Bu Guru berharap anak-anak bersama keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semangat. Coba sebelum itu Bu Guru mau denger lagi dong Yel Mitra. Yuk sama-sama ya. Yel Mitra Cendekia Indonesia, berakidah kokoh, berakhlak mulia, cerdas, terampil, insya Allah. Amin. Amin. Semoga Allah mengabulkan ya. Nah, baik anak-anak yang solih dan solihah, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang pagi ini bangun tidurnya sendiri, tidak dibangunkan oleh orang tua? Masya Allah, tabarakallah, hebat. Atau siapa yang bangun tidur sendiri langsung bergegas sholat subuh? Masya Allah, tabarakallah, hebat ya. Pertahankan. Kenapa? Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Tetap semangat anak-anak solih dan solihah. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit materi tentang bahan dasar pakaian dan profesi. Nah, sebelumnya Bu Guru akan membacakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, itu merupakan ayat yang menjelaskan tentang pakaian kita harus menutup aurat. Nah, coba Bu Guru mau tanya atau mengingatkan kembali tentang aurat laki-laki dan perempuan. Siapa masih ingat? Masya Allah ya. Kalau aurat laki-laki dari pusar hingga lutut. Kalau aurat perempuan dari ujung rambut hingga ujung kaki merupakan aurat, kecuali ada yang berpendapat wajah dan telapak tangan. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan hidayah, yang taufik untuk terus dan istiqomah dalam menutup aurat. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit materi tentang bahan dasar pakaian dan profesinya. Tadi sudah Bu Guru sebutkan, bunyikan ayatnya ya, surat Al-A'raf ayat 26. Dengan tujuan agar anak-anak mampu membedakan ada bahan alami dan bahan buatan dalam mengetahui dari jenis-jenis bahan dasar pakaian yang kita gunakan untuk menutup aurat kita. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ada dua jenis bahan dasar pakaian. Yang pertama dari tumbuhan, hewan, dan ada juga buatan ya. Dari tumbuhan contohnya misalnya ada kapas.
Kapas itu nanti biasanya dia dijadikan kain katun, kain linen itu ya, dari bahan dasar kapas. Kalau misalnya dari hewan, misalnya yaitu kulit domba bisa dijadikan wool. Terus misalnya ulat sutra nanti dijadikannya kain sutra. Itu merupakan bahan dasar dari membuat pakaian. Nah, lalu Bu, kenapa sih kita harus menggunakan pakaian? Tadi sudah disebutkan di awal dengan Bu Guru ya. Bu Guru sudah bilang bahwa pakaian berguna untuk menutup aurat kita. Namun, pakaian yang digunakan pun bertujuan untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin maupun panas, yang merupakan dua musim yang ada di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, anak-anak, bedanya apa sih pakaian dingin dan panas? Biasanya kalau pakaian dingin dibuatnya dengan bahan-bahan yang tebal. Agar apa? Agar melindungi tubuh kita dari dinginnya cuaca atau udara. Lalu kalau misalnya pakaian yang ketika musim panas biasanya menggunakan pakaian-pakaian yang nyaman di badan atau di tubuh kita, yang bahannya seperti katun atau linen ya. Nah, Bu Guru punya ada beberapa jenis pakaian yang Bu Guru miliki. Bahan dasarnya yaitu pertama, misalnya di sini yang Bu Guru punya adalah nih, Bu Guru punya masker yang merupakan salah satu kebiasaan new normal kita, yaitu memakai masker. Nah, di sini masker yang Bu Guru punya adalah masker bahan dasarnya adalah katun. Ya, ini katun. Katun itu dia nyaman dipakainya insya Allah dan dia adem. Ya, ini yang katun. Terus ada juga Bu Guru punya jilbab. Ini bahannya jersey. Jersey ini dia lebih ke agak melar, ketika ditarik dia tuh ya agak melar ya. Ini namanya jersey. Ini juga nyaman ketika kita gunakan. Nah, selanjutnya yang Bu Guru pakai ini adalah bahan ceruti. Ceruti ini merupakan bahan yang biasanya dibuat untuk jilbab. Pada zaman sekarang yang jilbab syar'i ya sayang ya. Ceruti nih, rada seratnya rada kelihatan ya ceruti ini ya. Nah, lalu ada lagi yang Bu Guru pakai. Ini adalah bahan Mona Lisa. Dia agak klimis dan nyaman juga dipakainya. Ini adalah bahan Mona Lisa, bahan ya. Nah, itu merupakan beberapa jenis bahan pakaian untuk membuat pakaian, jenis-jenis bahan yang Bu Guru sampaikan ya, anak salih dan salihah ya. Anak-anak harus selalu ingat bahan dasar pakaian yang Allah sediakan untuk kita di alam semesta ini. Sebagai muslim yang baik itu, kita harus menggunakan bahan dasar tersebut dengan bijak dan jangan lupa bersyukur. Nah, gunakanlah pakaian yang menurut syariat Islam yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah Bu Guru sebutkan tadi ya, dan tidak berlebihan yang telah Allah tetapkan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, pembuatan pakaian zaman dahulu dan zaman sekarang tentunya berbeda. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita atau nenek terdahulu kita biasanya bahan dasar pakaian tersebut diolah dengan cara sederhana. Nah, para pengrajin itu biasanya mengumpulkan daun-daun kemudian dijemur hingga kering. Nah, lalu kayu-kayu dipukul sampai tipis sekali dan kulit hewan direndam kemudian dikeringkan. Nah, bahan dasar tersebut kemudian dibuat untuk membuat pakaian. Tentunya dengan waktu yang lumayan lama ya. Tapi berbeda dengan sekarang. Nah, bahan dasar pakaian sekarang itu diolah menggunakan teknologi canggih dan modern. Nah, bahan dasar diolah menjadi serat.
ya. Bahan dasar diolah menjadi serat. Setelah menjadi serat, kemudian proses selanjutnya segera serat tadi dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Nah, proses pembuatan serat dipintal menjadi benang tersebut ditenun menjadi kain ya. Nah, proses pembuatan pakaian pun semakin maju tentunya. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Lalu seiring dengan perkembangan zaman teknologi, kain jahit oleh mesin jahit yang digerakkan oleh kaki. Namun seiring kemajuan zaman lagi yang lebih canggih, biasanya sekarang ini dalam membuat pakaian itu tinggal pencet, ada tombolnya. Bu Guru pernah ke tukang jahit. Oh, ternyata sekarang lebih canggih ya dari yang dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh kita harus menjadi manusia yang terus bersyukur atas kecanggihan dari teknologi ini. Dan tentunya kita harus menggunakannya dengan bijak ya. Nah, anak-anak boleh lihat dari proses pembuat pakaian itu pada modul halaman 29. Di situ terdapat keterangan dari proses pembuatan dasar secara tradisional dan secara modern. Boleh anak-anak lihat ya, di situ perbedaannya antara proses tradisional dan proses secara modern. Bisa dilihat gambarnya ya pada modul halaman 29. Nah, selanjutnya ternyata ada juga loh nama profesi dalam proses pembuat pakaian. Ada apa aja ya? Anak-anak bisa buka pada modul halaman 30. Di situ tertera jenis profesi dalam proses membuat pakaian. Pertama, ada yang mengumpulkan kapas. Lalu ada juga orang yang memintal kapas. Lalu ada juga kapas tersebut itu nanti dikumpulkan menjadi benang. Nah, dari benang tersebut ada juga loh orang yang menenun benang-benang tadi. Lalu benang-benang tadi ditenun menjadi sebuah kain. Nah, kain pun dikumpulkan sama orang-orang lalu dibuat menjadi pola. Dari pola tadi, orang yang memola pakaian yang dibutuhkan atau yang diinginkan tersebut lalu dijahit, atau kita biasa sebut penjahit ya. Lalu setelah dijahit, jadilah pakaian sesuai yang diinginkan. Tentunya yang menutup aurat ya. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, Masya Allah tabarakallah ya, ternyata banyak sekali ya dalam membuat pakaian itu, ternyata banyak profesinya ya, Masya Allah. Anak-anak harus bersyukur loh, kita sudah mendapatkan pakaian yang sebegitu bagus dan menutup aurat. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, proyeknya adalah anak-anak mengisi kolom pada halaman 30 tentang pekerjaan dalam proses membuat pakaian disertai tugasnya ya. Semangat ya anak-anak yang sholih dan sholihah. Nah, demikianlah materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Bu Guru mohon maaf jika banyak kesalahan murni datangnya dari Bu Guru. Jazakumullah khairan katsiran. Anak-anak selalu ingat 5M. Memakai masker, lalu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga imun serta iman kita. Tetap semangat ya anak-anak yang sholih dan sholihah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dimanapun berada. Doakan di setiap sujud agar corona segera berlalu sehingga kita dapat bertemu dalam silaturahmi yang diridhoi oleh Allah. Salam sehat dan semangat anak sholih dan sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.